Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah untuk berjumpa kembali di majelis ini dan melanjutkan pembahasan kitab Masail Al-Jahiliyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas al-mas'alatul ula, permasalahan pertama dari perkara-perkara jahiliyah, yaitu kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah yang kemudian tatkala datang Nabi SAW, Nabi selisihi kebiasaan itu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang kemudian tatkala Islam datang, tatkala Nabi SAW berdakwah kepada mereka, maka Nabi berusaha untuk menyelisihi perkara-perkara yang disebutkan ini. Nah, perkara pertama yang sudah kemarin kita sampaikan sebagiannya, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik kepada Allah merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, bahkan itu agama mereka. Maka kemudian datang Nabi SAW dengan tauhid dan menyelisihi, memerangi kesyirikan-kesyirikan mereka. Tapi di sini kita lanjutkan ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Di halaman yang ke-22, Syekh mengatakan, kadzalika nafsu syai' al-an haula'il quburiyun idza nukishu wa nuhu an ibadatil qubur qalu nahnu ma na'budul qubura li'anna al-ibadata lillah lakin haula wasaitu bainana wa bainallah wa syufa'a'u lana indahu. Perkara-perkara yang terjadi pada orang-orang jahiliyah dari menyekutukan Allah itu juga terjadi pada sebagian manusia di zaman kita sekarang, kata beliau, yaitu orang-orang kuburiyun yang menyembah orang-orang yang telah mati, menyembah wali-wali yang telah mati, ya, para penyembah-penyembah kubur. Ketika mereka didebat, ketika mereka dinasehati, disuruh berhenti dari perbuatan mereka, yakni penyembahan terhadap kuburan-kuburan itu, mereka berdoa kepada penghuni-penghuni kubur itu. Ketika dinasehati, disuruh berhenti, mereka mengatakan, oh enggak, kami enggak menyembah mereka kok. Karena ibadah itu hanya untuk Allah. Kami enggak beribadah kepada wali-wali yang telah mati itu. Karena ibadah, kami tahu ibadah itu hanya untuk Allah. Cuman, ini orang-orang yang mati ini, mereka ini perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
mereka yang menolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Maka kata Syekh, hadza huwa alladhi ankarahu Allah ala ahli jahiliyati tamaman. Maka ya memang demikian syirik yang dilarang oleh Allah kepada orang-orang jahiliyah, persis. Cuman beda objek. Kalau orang-orang jahiliyah objeknya apa? Berhala. Ya, sebagian kaum muslimin kuburiyun objeknya kuburan. Ya, sama orang-orang Arab jahiliyah, mereka juga menjadikan berhala sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana ayat yang sudah kita sampaikan, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka melainkan hanya sebatas kami mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara mereka. Artinya mereka inilah yang mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya perantara saja, bukan tujuan utama mereka, bukan tujuan utama kami beribadah. Tujuan utama kami tetap Allah kok. Atau dalam ayat yang lain di surat Yunus, Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, atau kata Allah Subhanahu wa taala, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menyembah mereka, tapi mereka adalah perantara kami dan mereka yang menyelamatkan kami, mereka yang memberikan pertolongan kepada kami. Itu kesyirikan orang-orang Quraisy. Hal yang sama juga terjadi pada sebagian kaum muslimin di zaman kita sekarang. Yaitu ayatnya tadi dalam surah Yunus. Ma'abaduhum li'annahum yarawna annahum yusyarikuna Allah fil khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati. Tidaklah para penyembah kubur ini mereka berdoa kepada wali-wali yang telah mati, kecuali pasti ada keyakinan bahwasanya para penghuni kubur, wali-wali yang telah mati ini, mereka berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi penciptaan, dari sisi pemberi rizki, dari sisi yang menghidupkan dan mematikan. Kayak keyakinan sebagian orang-orang sufi tasawuf. Mereka meyakini ada sebagian wali-wali itu yang juga bisa mengatur alam semesta ini. Bahkan diberi wewenang kun. Kalau seorang wali ini mengatakan kun, fayakun, maka jadi juga. Ada sebagian sufi yang meyakini wali-wali juga punya demikian. Hum ya'tarifuna anna hadza lillah wa innama abaduhum liyuqarribuhum ilallahi zulfa. Hanya saja orang-orang kafir Quraisy, mereka yakin Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, bukan berhala. Orang-orang Quraisy yakin akan hal itu. Cuman mereka nyembah berhala hanya sebatas untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, untuk jadi perantara dalam beribadah kepada Allah. Fayaquluna nahnu ibadun mudhnibun wa haula'i rijalun salihun lahum jahun 'indallah fanuridu minhum an yatawassatu lana 'indallahi fi qabuli taubatina wa ibadatina hakadha zayyana lahum syayatinul insi wal jin hadzal amr. Kata mereka, kita ini hamba-hamba yang penuh dosa, kita ini orang-orang yang berlumuran dosa. Sedangkan ini wali-wali ini, kuburan-kuburan keramat ini, mereka adalah para wali-wali orang-orang soleh yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kami hanya sebatas ingin menjadikan mereka sebagai perantara kami dalam berdoa kepada Allah. Karena kalau berdoa langsung, menurut mereka nggak diijabahi sama Allah, nggak dikabulkan sama Allah. Karena kita ini orang-orang yang penuh dosa, maka kita butuh perantara wali-wali ini. Ya, karena mereka orang yang punya kedudukan di sisi Allah, supaya doa kita diterima, supaya dikabulkan karena melalui perantara wali. Ya, apalagi kalau di Indonesia hal demikian itu memang kebiasaan mereka. Sebagian orang-orang di antara mereka kalau mau apa-apa itu nggak mau langsung gitu, mesti pakai orang dalam. Ya kan, hakikatnya kan gitu kan? Ya, nggak mau berdoa langsung kepada Allah lewat orang dalam. Wali-wali ini dianggap orang dalam. Nah, itu kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tadi cuman beda objek saja.
Maka kata beliau, demikianlah syaitan telah menghiasi mereka, telah menghiasi amalan syirik mereka, seolah-olah mereka melakukan amal soleh. Mereka tidak merasa sedang berbuat perkara yang paling mungkar di dalam agama, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Wal ajib annahum yaqra'una al-Qur'an wa yamurruna ala hadhihi al-ayat wa la yantabihuna laha. Dan yang lebih aneh lagi, kata beliau, orang-orang yang beribadah kepada kuburan, doa-doa kepada wali-wali yang telah mati, mereka ini bukan orang yang gak pernah baca Quran. Mereka adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Bahkan baca Qurannya di mana mereka? Di kuburan. Ya, padahal Nabi SAW melarang membaca Al-Quran di kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Di situ kata para ulama ada larangan untuk membaca Al-Quran di dalam kuburan. Karena Nabi melarang kita menyerupakan rumah dengan kuburan. Artinya jangan sampai rumah kita ini tidak dibacakan Al-Quran di situ. Sebagaimana di kuburan tidak dibacakan Al-Quran. Ya, mereka baca Al-Quran. Dan mereka melewati ayat-ayat yang tadi kita baca. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka orang-orang Quraisy menjadikan selain Allah apa-apa yang tidak bermanfaat bagi mereka dan tidak mendatangkan mudarat bagi mereka. Mereka menyembahnya seraya mengatakan mereka ini perantara kami di sisi Allah. Mereka lah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka baca ayat ini. Mereka baca ayat-ayat tentang bahaya kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Mereka baca ayat-ayat itu. Namun sama sekali mereka tidak ngeh dengan ayat-ayat tersebut. Apa ngeh? Bukan yakin. Enggak paham, enggak sadar ya, enggak sadar. Wa ma'a hadza yastamirruna ala ibadatil kubur. Meskipun demikian mereka masih tetap saja beribadah kepada penghuni-penghuni kubur. Wa hiya min fi'lil jahiliyah, padahal itu termasuk perbuatan jahiliyah. Wa hadza li'annahum lam ya'rifu ma kanat 'alaihi al-jahiliyah, lam ya'rifu anna hadza min umuril jahiliyah, hadza natijatul jahli bi umuril jahiliyah. Ini disebabkan karena mereka enggak tahu perkara-perkara jahiliyah. Mereka tidak belajar apa sih kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah tersebut. Inilah hasil dari ketidaktahuan terhadap kesyirikan. Karena mungkin sebagian mereka ya ngajinya cuman masalah akhlak, ya ngajinya mungkin cuman masalah rumah tangga, ngajinya cuman masalah ekonomi. Apalagi tahun-tahun seperti sekarang, ngajinya itu masalah apa? Politik. Nggak paham bagaimana kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dikatakan ini perbuatan syirik, kaget dia, heran. Karena selama ini dia meyakini, bahkan sejak kecil dia meyakini itu justru mendekatkan dia kepada Allah. Amal soleh yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Tsumma qala Syekh, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ata bil ikhlas. Ini adalah permasalahan yang paling nampak sekali, yang paling nyata diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah syirik ini. Terang-terangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengumandangkan penyelisihannya kepada orang-orang Quraisy. Maka Nabi mendatangkan ikhlas. Lawan daripada syirik adalah ikhlas, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhbara annahu dinullah alladhi arsala bihi jami'ar rusul. Nabi mengabarkan kepada manusia bahwa ikhlas, tauhid itulah agamanya Allah. Itulah agama yang Allah turunkan kepada semua nabi dan rasul. Wa annahu la yaqbalu minal a'mali illal khalis. Dan Nabi mengabarkan kepada mereka bahwa Allah tidak menerima amal ibadah kecuali yang ikhlas. Apa ikhlas artinya? Pernah kita sampaikan. Apa ikhlas artinya? Ikhlas artinya jangan bahasa Indonesianya. Maksudnya jangan arti dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia juga ada kata ikhlas. Cuman artinya beda. Apa? Legowo.
Itu bahasa Indonesia itu. Ya, ikhlas dalam bahasa Indonesia artinya legowo. Ya kan? Saya jualan teh harganya 3.000. Sampean bayar 5.000. Kalau susu terus sampean bilang, "Yes, ambil saja kembaliannya." Saya ya, ikhlas. Ya, bukan itu dakwahnya Nabi itu. Bukan itu inti dakwah para nabi dan rasul. Ikhlas dalam bahasa Indonesia itu bukan. Tapi ikhlas yang dimaksud yang Allah firmankan misalnya dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah manusia itu diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Apa yang dimaksud ikhlas? Ikhlas adalah ja'alahu khalisan, menjadikan sesuatu murni. Artinya memurnikan. Ketika kita dikatakan harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah, artinya kita harus memurnikan ibadah itu pure. 100% hanya untuk siapa? Allah. Tidak terkontaminasi dengan kesyirikan-kesyirikan. Ya, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Baik itu syirik asghar ataupun syirik akbar. Ya, apabila ibadah kita tercampur dengan kesyirikan, maka itu tidak dikatakan ibadah yang ikhlas, ibadah yang murni. Ya, maka Nabi mengajarkan kepada manusia ikhlas dalam beribadah, dan Allah tidak menerima amal ibadah dari hambanya kecuali yang murni karena Allah. Ada sedikit saja dipersembahkan kepada selain Allah, tidak akan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk." Aku adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu-sekutu, kata Allah. "Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan, amal ibadah, kemudian dia selipkan untuk selain aku, bukan dia berikan total kepada selain Allah, enggak. Diselipkan, ya mungkin 1% Ustaz, untuk nyari followers, 1% untuk nyari muka di hadapan manusia, 99%-nya untuk Allah kok. Misalnya itu. Bukan 100% enggak. Ada sedikit diselipkan untuk selain Allah. Apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dengan apa yang dia persekutukan. Enggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Allah hanya menerima amalan-amalan yang ikhlas, yang murni karena Allah. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Dan Nabi mengabarkan, barang siapa yang melakukan perkara kesyirikan, yang jatuh dalam perkara kesyirikan, yang mana syirik ini dianggap oleh mereka sebagai perbuatan yang baik. Mereka menganggap syirik ini bukan keburukan, tapi dianggap sebagai perbuatan yang baik. Maka Nabi kabarkan kepada mereka, barang siapa yang jatuh dalam kesyirikan, maka Allah haramkan surga dan neraka menjadi tempatnya. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga atasnya dan tempatnya di neraka. Dan sungguh tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim itu, yang syirik itu. Wa hadhihi hiyal mas'alatu allati tafarraqa li ajliha an-nasu baina muslimin wa kafir. Masalah inilah yang menjadi perpecahan, titik sentral permusuhan antara muslim dengan kafir, yang membuat manusia itu terpecah menjadi dua. Dengan tauhid ini, dengan gara-gara masalah antara tauhid dan syirik, manusia terbedakan, terpisahkan menjadi dua, mukmin dan kafir, muwahhid dengan musyrik. Itu harus dipecah memang. Makanya dakwah tauhid itu, di satu sisi mereka dakwah tauhid ini menyatukan manusia. Tapi menyatukan manusia di atas apa? Di atas tauhid. Disatukan, yang di atas tauhid ini bersatu. Namun di sisi yang lain, dakwah tauhid, seruan kepada tauhid itu juga memecah belah. Makanya kalau ada orang-orang di luar sana mengatakan bahwasanya kalau kita senantiasa mendengungkan tauhid,
mengingkari kesyirikan, ini nanti akan memecah belah umat, akan memecah belah umat Islam. Jangan dipecah belah umat Islam itu. Ayolah dakwah yang adem-adem. Jangan mengingkari kesyirikan, jangan mengingkari kebid'ahan. Ya kan? Itu akan menyebabkan perpecahan umat katanya. Ya, dakwah yang apa? Ya yang adem-adem saja, yang sejuk-sejuk. Masalah akhlakul karimah misalnya, keutamaan senyum, ya itu kan dingin suasananya gitu. Tidak memecah belah umat. Apalagi umat ini sekarang butuh persatuan. Ya, karena berapa bulan lagi akan menghadapi iya itu. Ternyata di baliknya ada agenda apa? Politik. Maka kita jawab tidak. Tetap kita memecah belah kaum muslimin. Harus dibedakan antara yang bertauhid dengan pelaku kesyirikan. Harus dibedakan antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Nggak bisa disatukan. Allah saja membedakan. Nggak boleh disatu-satukan. Allah mengatakan misalnya, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Ya, apakah kalian menghukumi orang-orang beriman sama seperti orang-orang yang mujrim, pelaku-pelaku dosa, baik itu dosa syirik ataupun dosa bid'ah ataupun dosa maksiat? Apakah kalian samakan mereka? Dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan la yastawun, tidak sama antara orang-orang beriman dengan orang-orang fasik. Maka kenapa kita menyamakan mereka? Maka sekali lagi, inti dakwah para nabi dan rasul adalah tauhid yang sifatnya memecah belah manusia menjadi dua antara mukmin dengan kafir. Wa indaha waqa'atil adawah. Nah, gara-gara tauhid ini juga terjadi permusuhan. Terjadi permusuhan antara orang beriman dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang pelaku kesyirikan. Ingat jamaah, kita ini tidak dituntut hanya sekedar bertauhid. Yang penting kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Ya, adapun kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan kita tidak membenci mereka. Ini nggak boleh. Harus ada kebencian dalam diri kita dan barok, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sebagaimana kita membenci nggak orang yang berbuat maksiat? Antum benci kemaksiatan? Iya. Pelaku maksiatnya nggak suka kita. Nggak sukanya kita karena kemaksiatannya. Demikian juga orang yang berbuat syirik, pelaku-pelaku kesyirikan, atau bahkan orang kafirnya. Kita ada kebencian kepada mereka karena kekufurannya, karena kesyirikannya, bukan karena perkara-perkara yang lain. Itu harus ada dalam diri kita. Ini termasuk diantara akidah al-wala wal bara'. Ya, nggak boleh loyalitas kepada orang-orang kafir, nggak boleh berloyalitas kepada pelaku-pelaku kesyirikan, nggak boleh. Allah mengatakan dalam akhir surah Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau tidak akan mendapati ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berloyalitas, berkasih sayang, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Pelaku kesyirikan memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita mengaku beriman, nggak mungkin kita memberikan kecintaan kita kepada mereka. Maka harus ada kebencian kepada orang-orang kafir. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, yakni orang-orang yang kalian cintai. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang mana kalian berikan kecintaan kalian kepada mereka. Nggak boleh. Pelaku kesyirikan itu orang yang dibenci sama Allah, maka kita pun membencinya.
Nabi Ibrahim Allah sebutkan juga dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang bersama beliau. Ketika para nabi ini berdakwah kepada kaumnya, berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Kafarna bikum. Karena kami meyakini perbuatan kalian ini adalah perbuatan kufur. Dan telah nampak permusuhan, kebencian antara kami dengan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah. Sampai kalian bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Waduh Ustaz, kok mengajarkan kebencian sama orang lain? Loh iya, ini bagian agama jemaah. Namun perlu digarisbawahi dan perlu ditekankan, kebencian kita kepada orang kafir, kebencian kita kepada pelaku-pelaku kesyirikan bukan berarti kemudian kita mendolimi mereka. Beda loh ya, antara membenci mereka dengan apa? Dengan mendolimi mereka. Mendolimi mereka haram hukumnya meskipun dia kafir. Kita punya tetangga kafir, nggak boleh didolimi. Kalau punya utang sama mereka bayar, jangan terus ghanimah, bukan. Nyolong itu namanya. Ya, yang jujur ketika berdagang dengan mereka, ketika berbisnis dengan orang-orang kafir, nggak boleh mentang-mentang orang kafir kemudian didolimi, enggak. Atau apalagi ditumpahkan darahnya. Dibunuh, nggak boleh. Ini mendolimi mereka. Dalam masalah-masalah duniawi nggak masalah kita berbuat baik kepada orang-orang kafir, bukan karena atas dasar cinta, ya bukan karena atas dasar kecintaan kita kepada mereka, tidak. Namun sebatas perkara-perkara duniawi, Allah memang membolehkannya. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir sepanjang mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Harus berbuat adil, harus berbuat baik. Namun dalam masalah din, dalam masalah kekufuran mereka, kesyirikan mereka, apa sikap kita? Lakum dinukum waliyadin, berlepas diri. Nggak boleh mensupport, nggak boleh mendukung. Harus ada ketidaksukaan dalam diri kita karena kekufuran yang mereka lakukan. Bisa dipahami jamaah? Ya, maka ahlu sunnah ini pertengahan antara orang-orang khawarij yang mereka ekstrim dalam menyikapi orang kafir. Mendolimi, bukan cuma benci sama orang kafir, tapi juga mendolimi orang kafir, menumpahkan darah orang kafir yang tidak layak untuk dibunuh. Dan ahlu sunnah pertengahan antara lawannya khawarij, apa? Yang kebablasan toleransinya dalam orang-orang kafir, kepada orang-orang kafir. Orang-orang liberal. Ya, mereka bukan mendolimi orang kafir, mereka tidak dolim sama orang kafir, namun mereka tidak membenci orang kafir. Mereka mencintai orang kafir juga. Ya, bahkan menjadikan orang kafir memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir, mendukung kekufuran-kekufuran mereka, mensupport kekufuran-kekufuran mereka. Bahkan mereka nggak mau mengatakan orang-orang kafir ini sebagai kufar, nggak boleh menyebut mereka kafir. Tapi apa? Non-muslim. Maka ahlu sunnah pertengahan, kita membenci mereka, namun kita tidak mendolimi mereka. Ya, maka pelaku syirik juga demikian. Wali ajli syuri'al jihad, qala Allah Ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan karena tauhid dan syirik, permasalahan tauhid dan syirik inilah disyariatkannya jihad. Ya, disyariatkannya jihad itu gara-gara tauhid dan syirik. Karena tauhid dan syirik, maka sungguh batil orang-orang khawarij yang mengatakan, yang meyakini disyariatkannya jihad itu adalah karena untuk menegakkan khilafah, untuk menegakkan daulah Islamiyah. Ya, disyariatkannya jihad.
Apalagi jihad mereka ala-ala jahiliyah juga, menteror, ya, kemudian membunuh tanpa hak. Ya, ini jihad yang bid'ah. Kemudian kata Syekh, halillahu azza wa jalla bihajatin ila an yaj'ala bainahu wa bainal 'abdi wasitatan. Muncul pertanyaan di sini, apakah Allah butuh perantara antara dia dengan hambanya? Jadi hamba kalau berdoa itu nggak bisa langsung ekspres kepada Allah, sehingga Allah butuh perantara. Kayak kita misalnya kalau mau nilpun seseorang, nggak bisa kita langsung nilpun, pakai perantara apa dulu? Operator dulu. Ya, apakah Allah butuh operator kayak gitu? Enggak. Tapi dibedakan ya antara perantara dalam masalah risalah pewahyuan dengan perantara dalam masalah berdoa. Kalau dikatakan Jibril adalah perantara Allah dengan para rasul, maka ini maknanya benar apa enggak? Benar, dari atas ke bawah. Ya, Jibril adalah perantara Allah kepada para nabi dan rasul dalam menyampaikan wahyu. Itu pun Allah nggak butuh dengan Jibril alaihissalam. Karena Allah bisa menyampaikan wahyu sendiri. Nabi siapa yang langsung dapat wahyu tanpa Jibril? Musa alaihissalam. Ya, cuman ada hikmah di balik itu. Allah memiliki hikmah. Kenapa Allah jadikan Jibril sebagai perantaranya dalam menyampaikan wahyu? Allah memiliki hikmah tersendiri. Nah, itu perantara dari atas ke bawah. Ini memang ada. Tapi kalau perantara dari bawah ke atas, yakni hamba menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dia dengan Allah, ini ada apa enggak? Enggak ada. Ya, enggak ada perantara dari bawah ke atas, enggak ada. Yang ada dari atas ke bawah. Paham maksud saya? Nah. Allahu jalla wa ala qaribun mujibun yasma'u wa yara wa yarhamu wa yaqbalu taubata an ibadihi wa lam ya'murna bittikhadil wasaiti fid du'a. Allah itu maha dekat, Allah itu maha mengabulkan doa, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha merahmati, Allah maha mengabulkan taubat, menerima taubat hamba-hambanya, maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Dan Allah tidak pernah sama sekali menyuruh kita untuk menjadikan sesuatu sebagai perantara dalam berdoa kepadanya. Enggak ada. Ahlul bid'ah menggunakan dalil dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah perantara dalam beribadah kepada Allah. Tuh Allah nyuruh kita nyari perantara. Maka perantara di sini itu bukan seperti yang dipahami oleh mereka, menjadikan kuburan-kuburan wali-wali yang telah mati sebagai perantara. Tidak. Kalau ingin memahami, mempraktekkan suatu ayat, maka lihat prakteknya siapa? Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, kita ini disebut as-salafiyun karena kita menisbatkan diri kepada salaf, menisbatkan diri kepada para sahabat. Maka kalau ingin tahu praktek suatu ayat, lihat bagaimana sahabat memahami ayat tersebut, bagaimana sahabat menjalankan, mengamalkan ayat tersebut. Jangan terus baca ayat, dipahami dewe, terus diamalkan sendiri. Enggak. Lihat prakteknya para salaf bagaimana terhadap ayat tersebut. Maka tidak ada satupun para salaf ketika memahami ayat tersebut, mereka langsung berangkat ke kuburan orang-orang soleh, kemudian menjadikan mereka sebagai perantara. Nggak ada. Ya, satupun sahabat, satupun tabi'in, tidak ada di antara mereka yang memahami ayat itu untuk menjadikan kuburan-kuburan wali sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah. Nggak ada. Yang mereka pahami wasilah, itu yang pertama adalah berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Berdoa kepada Allah dengan perantara orang soleh yang masih hidup, yang hadir. Ya, itu yang dipahami oleh para salaf dan dipraktekkan oleh mereka. Berdoa dengan nama-nama dan sifat Allah, berdoa dengan amal soleh, dan berdoa dengan
orang soleh yang masih hidup, nggak ada yang ke kuburan. Bal amarana bidu'aihi mubasyaratan. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk langsung berdoa kepada Allah tanpa perlu lewat tadi orang dalam itu. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-14, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan doa kalian kepada Allah. Masih ingat ya artinya ikhlas tadi? Ya, memurnikan. Kalau sudah pakai perantara tadi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Fulan, wahai Imam Fulan. Loh, yang dipanggil itu loh bukan Allah. Ketika berdoa itu yang dipanggil bukan Allahumma, ya Allah, bukan. Sing diceluk iki sapa? Syekh, yang diceluk ini imam penghuni kuburnya. Itu namanya sudah berdoa kepada penghuni kubur. Sudah meminta-minta kepada penghuni kuburnya itu. Itu sudah termasuk kesyirikan kepada Allah karena yang dipanggil bukan Allah. Yang dipanggil adalah para penghuni kuburnya itu. Maka ini sudah nggak ikhlas, nggak murni doanya. Karena kalau doanya murni, tadi 100% yang dipanggil cuman siapa? Allah. Yang diminta cuman Allah. Tapi kalau kuburiun, penyembah-penyembah kubur tadi, yang berdoa kepada penghuni kubur, yang dipanggil, yang diminta adalah penghuni kubur, bukan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain, di ayat yang ke-60 surat Ghafir, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah mengatakan, dan Rabbmu telah berfirman, ud'uni, berdoalah langsung kepadaku, astajib lakum, aku perkenankan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang enggan, yang sombong, ya tidak beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Kemudian di paragraf berikutnya, wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya mas'alatu syirk li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu Allah wa arsalahu ila nas awwala ma bada'a bid-da'wah ila tauhidillahi azza wa jalla wa inkari syirk. Kata beliau, ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengeraskan dakwahnya. Jadi Nabi itu 3 tahun setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi itu dakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Bukan karena Nabi takut, enggak, tapi untuk maslahat dakwah. Kemudian baru setelah itu Allah mengatakan fasda' bima tu'mar, wahai Muhammad, keraskan dakwahmu yang telah Allah perintahkan kepadamu. Maka ketika itu Nabi lantang berdakwah. Apa yang pertama kali didakwakan sama Nabi? Masalah akhlak, masalah politik, mencari kekuasaan, mencari kepemimpinan? Tidak. Yang pertama kali didengungkan sama Nabi selama 13 tahun di kota Mekah adalah at-tauhid dan pengingkaran terhadap kesyirikan. Nabi SAW mendatangi orang-orang kafir Quraisy seraya mengatakan, qulu ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Fakana sallallahu alaihi wasallam yaghsyahum fi mujtama'atihim wa fi manazilihim wa fi ayyamil mausimi fil hajj wa yad'uhum ila tauhid. Nabi datangi orang-orang Quraisy di tempat-tempat nongkrong mereka, di perkumpulan-perkumpulan mereka. Nabi datangi door to door, ya, secara personal. Apalagi ketika datang musim haji. Ya, ketika datang musim haji, itu banyak orang-orang dari luar Mekah datang ke kota Mekah. Nabi ajak, Nabi tawarkan mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ya, Nabi ajarkan mereka kepada tauhid. Nabi ajak mereka kepada tauhid. Wa yadhhab huna wa huna kama dhahaba ila Taif yad'uhum ila tauhid. Nabi berangkat dari tempat satu ke tempat yang lain, semuanya dalam rangka untuk mengajak manusia kepada tauhid. Sebagaimana Nabi pergi ke Taif, yang Nabi dilempari batu di Taif. Ngapain di Taif? Cari suara? Ngapain di Taif? Kampanye? Enggak, mengajak mereka kepada tauhid. Mengingatkan mereka dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah hadza awwalu ma bada'a bi sallallahu alaihi wasallam li'anna hadza huwal asas. Nabi memulai dakwah dengan tauhid karena memang itu asasnya. Seandainya yang pertama turun kepada Nabi adalah perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, larangan khamar, larangan zina, gak ada yang mau mengikuti Nabi, gak ada yang mau beriman kepada Nabi. Gak ada yang mau menjalankan ibadah tersebut. Kenapa? Karena belum ada apanya? Belum ada asasnya. Seperti yang pernah kita sampaikan di pembahasan kitab sebelumnya, di Situ Duror, ucapan emas dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, memisalkan tauhid ini seperti asas pondasi bangunan, sedangkan bangunannya itu adalah amal soleh. Man arada uluwal bunyan fa'alaihi bitawthiqil asas wa ihkamihi wa syiddatil i'tina'i bihi. Barang siapa yang ingin membangun bangunan yang tinggi, maka hendaklah dia perkuat asasnya. Dia perhatikan asasnya. Li'anna uluwal bunyan ala qadri tawthiqil asas. Karena tingginya suatu bangunan itu sesuai dengan kuatnya pondasi itu. Al-arif himmatuhu tawthiqul asas. Orang yang cerdas, ya tukang yang cerdas, maka yang lebih pertama diperhatikan sama dia adalah bukan tingginya bangunan, tapi apa dulu? Pondasinya itu. Wal jahil, adapun orang-orang yang jahil, yarfa'u fil bina min ghairi asas. Orang-orang yang jahil, mereka langsung bangun bangunan tanpa memperhatikan pondasinya. Nah, sampean kalau lihat ada tukang kayak gitu gimana? Pak, saya mau bikin rumah 2 lantai. Oke, siap. Langsung ditumpuk botol. Langsung ditumpuk botol ini. 2 tingkat Pak ya? Iya, langsung disemen, ditumpuk. Gak ada pondasinya. Falam yalbath an yasquta alaihi. Maka nggak pakai waktu lama, bangunan itu akan runtuh mengenai dirinya. Maka Nabi perkuat dulu asasnya. Nabi gembleng tauhidnya, Nabi gembleng akidahnya, baru ketika fase Madinah turun ayat sholat, langsung sholat mereka. Karena sudah ada apanya? Asasnya. Ketika turun larangan khomer, detik itu juga langsung disuntak jamaah. Apa disuntak ini? Bukan dibuang, ditumpahkan. Padahal mereka ini, sebagian sahabatnya adalah orang-orang yang doyan minum khamar. Karena khamar dulu nggak dilarang memang. Suka mereka minum khamar. Tapi karena tauhidnya sudah kuat, sudah ditatar, sudah digembleng sama Nabi SAW, datang larangan khamar, nggak pakai mikir, usik ketanggung ini. Man karek sidik ini. Tukune larang ini. Menewai insyaallah. Tanggung, mubadzir. Enggak, langsung dibuang. Yang luar biasa ketika mereka perang Tabuk kalau nggak salah. Perang Tabuk. Ketika itu di suatu perjalanan perang Tabuk, mereka berhenti. Kemudian para sahabat ini menyembelih, makan dengan menyembelih keledai. Ketika itu keledai belum diharamkan, ya keledai peliharaan ya. Belum diharamkan. Maka mereka menyembelih keledai-keledai mereka, kemudian mereka masak dan sudah siap dihidangkan jamaah. Ya sudah siap dihidangkan. Ketika mau menyantap makanan tersebut, datang utusan dari Nabi SAW, satu orang sahabat dari Nabi, yang tugasnya mengabarkan kepada sahabat-sahabat yang ada di situ, yaitu mengabarkan bahwasanya innallaha harrama luhuma al-himar al-ahliyah atau kama qala. Sesungguhnya Nabi telah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa Allah melarang himar, keledai-keledai yang dipelihara, daging keledai-keledai yang dipelihara telah diharamkan oleh Allah. Ini kalau saya bayangkan peristiwanya, mari nyembelih, mari dimasak, wis siap ready to serve. Ya sudah siap mau disantap, wis mangap ini haram. Diharamkan gitu. Ingat ya jamaah, dalam kondisi lapar. Para sahabat ini dalam kondisi lapar. Wis mangap ngene kate mangan datang. Ya kabar bahwasanya Allah telah mengharamkan hal tersebut. Apa yang dilakukan sama mereka? Kalau kita langsung dientekno dhisik. Mumpung durung ketok.
Sahabat enggak langsung disuntak tadi, langsung ditumpahkan itu tadi. Ini karena apa sekali lagi? Karena pondasi tauhidnya jamaah. Maka jangan meremehkan dakwah tauhid dengan mengatakan, nah percuma dakwah tauhid ini, nggak bisa menggerakkan umat. Ya, ini kan nafas-nafasnya orang-orang pergerakan harokah. Ngaji-ngaji tauhid ini nggak bisa menggerakkan umat. Ya kan, beda kalau kita ngajinya masalah politik, bahas masalah kebijakan ini, bahas masalah ya perkara-perkara yang bisa menggerakkan umat katanya. Ya, maksudnya menggerakkan umat ini apa? Isok dijak demo. Bisa diajak demo. Kalau ngaji ya memobilisasi, memprovokasi. Kalau masalah tauhid, ngaji-ngaji masalah tauhid ini nggak bisa menggerakkan umat kata mereka. Alhamdulillah. Ya, jangan meremehkan dakwah tauhid. Wa hakadha yajibu 'ala du'at an yahtammu bihadzal amr. Kata Syekh, demikianlah seharusnya para duat, para dai-dai, terutama dai ahli sunnah yang mengaku ahlu sunnah di atas manhaj salaf, hendaklah mereka lebih memprioritaskan dakwah mereka kepada tauhid, kepada perkara tauhid ini. Bukan berarti meninggalkan masalah-masalah yang lain, enggak. Meremehkan masalah sholat, masalah akhlak, tidak. Dalam agama ada skala prioritas, dalam dakwah ada skala prioritas, dan yang paling prioritasnya adalah at-tauhid. Jangan diremehkan. Cuman memang berat resikonya sebagian orang mendakwahkan tauhid, apalagi kalau dai-dai yang memang sukanya tampil, sukanya cari followers. Ini nggak cocok dakwah tauhid. Ya, nggak cocok dakwah tauhid, karena dengan dakwah tauhid itu dia nggak akan mendapatkan followers, dia nggak akan mendapatkan like, nggak akan mendapatkan subscribe, nggak akan mendapatkan endorse, nggak akan, mustahil. Kalau dia jujur menyampaikan tauhid, memerangi kesyirikan, mustahil dia mendapatkan hal-hal demikian. Pasti yang ada dia mendapatkan cacian, bulian, ya kan? Sebagaimana yang dialami siapa? Nabi SAW. Ya, Nabi dikatakan majnun, dikatakan sahir, ya, dikatakan kadzab, pendusta. Ya, bukan malah dapat support dari mereka, tidak, justru dibuli, bahkan diusir dari Mekah. Ya. Wa an yaj'alud da'wata ila tauhid hiya ahamma syai'in fi da'watihim, dan hendaklah para dai menjadikan tauhid itu sebagai perkara yang paling dia prioritaskan dalam dakwahnya, ya, di atas semua perkara-perkara agama yang lain. Tapi di sini kemudian kata beliau, wallahu jalla wa ala la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan liwajhi, laisa fihi syirkun. Sebagaimana tadi Allah tidak menerima amal ibadah kecuali yang apa? Yang ikhlas, yang tidak ada noda-noda kesyirikan di situ. Demikian juga wa aidan la budda an yakunal amalu muwafiqan lima syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Selain ikhlas, ada lagi syarat yang kedua diterimanya amal, apa? Ittiba, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan kepada Nabi SAW. Allah yang sesuai yang Allah syariatkan dan yang dipraktekkan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Fallahu la yakbalul amal alladhi fihi bid'ah. Allah tidak menerima amalan yang bid'ah, yang tidak ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya. Nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Jadi para pelaku bid'ah, amalan-amalan yang bid'ah itu nggak cocok berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Nggak diterima. Karena amalannya tidak ada syariatnya, tuntunan syariatnya dari Allah dan Rasulnya. Wala makana fihi syirkun, apalagi kalau amalan itu tercampur dengan kesyirikan. Wis bid'ah plus syirik lagi. Allah berfirman dalam akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia
melaksanakan amal-amal soleh dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Melaksanakan amal soleh, kata Imam Ibnu Katsir, di antara makna amal soleh adalah sawaban li syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang sawab, yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti bukan amalan yang bid'ah. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kata Syekh, lam yaktasir 'alal amri bi'ibadatillah bal naha 'ansyirk. Allah bukan hanya memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, namun Allah juga melarang kita dari kesyirikan. Ini asas la ilaha illallah, ya, atau dikatakan sebagai rukun la ilaha illallah. An-nafyu wa apa jamaah? Masa satu nggak ada yang tahu? La ilaha illallah rukunnya dua. An-nafyu, meniadakan, dan al-itsbat, menetapkan. Ya, maksudnya kita ini nggak boleh hanya cuman sekedar wis tahu Ustaz, sing penting pokoknya aku lak nyembah Allah. Yang penting aku kan beribadahnya hanya kepada Allah, nggak menyembah kepada selain Allah. Cukup? Nggak cukup. Kita harus nafyu. Apa artinya? Kita harus meyakini batilnya semua sesembahan selain Allah. Harus kita mengingkari semua sesembahan selain Allah. Ya, saya nyembah Allah, Ustaz. Tapi sesembahan selain Allah ini ya benar juga, cuman nggak saya sembah itu. Sah nggak tauhidnya? Tidak sah. Ya, saya nggak mengingkari mereka. Mereka juga benar. Yang nyembah Nabi Isa, yang nyembah kuburan, itu mereka benar, cuman saya nggak nyembah mereka. Saya nyembahnya cuman Allah, beribadahnya hanya kepada Allah. Sah tauhidnya? Tidak sah. Karena sahnya tauhid itu melazimkan dua hal tadi. Menetapkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan mengingkari, menolak, meyakini batilnya semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Harus ada dua. Barang siapa yang kufur kepada taghut, mengingkari taghut, meyakini batilnya taghut, semua yang disembah selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Ini bentuk penolakan, peniadaan. Tidak ada yang berhak disembah. Kemudian illallah, itsbat, penetapan, hanya Allah yang disembah dan diibadahi. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah fa hiya mukawwanatun min nafyin wa itsbatin. Ini sudah kita bahas tadi. Tapi yang terakhir, mungkin ini yang belum kita sampaikan, atau khulasah, ringkasan dari apa yang saya singgung tadi tentang sikap kita terhadap orang kafir. Di sini disinggung sama Syekh. Sikap kita terhadap orang kafir, yang pertama adawatuhum, yaitu membenci mereka, memusuhi mereka. Li'annahum a'da'un lillahi subhanahu wa a'da'un li rasulih. Karena mereka adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Ya, kita memusuhi karena mereka memusuhi Allah dan Allah juga musuh kepada mereka. Ya, kita saja kalau perkara-perkara duniawi, ada orang yang memusuhi anak kita. Terkadang kita sebagai orang tuanya juga memusuhi musuh anak kita. Ada orang yang memusuhi orang tua kita. Kita juga terkadang memusuhinya juga enggak? Iya, karena kecintaan kita terhadap orang tua. Ya, meskipun juga harus adil di situ. Tapi intinya, kalau dalam masalah duniawi saja, kita tidak sembarangan memberikan kecintaan dan kita memberikan kebencian kepada orang-orang yang memang memusuhi. Maka bagaimana lagi kalau ada musuhnya Allah, musuhnya Rasul, mosok gak dimusuhi pisan? Paham jamaah ya?
ini musuhnya Allah, Allah musuh sama dia, Allah benci sama dia. Masa kita nggak musuh pisan, nggak benci pisan. Tapi ini yang pertama, memusuhi mereka, membenci mereka. Yang kedua, da'watuhum ilal iman wattiba'ir rasul. Sikap kita yang kedua adalah mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk bertauhid, menyembah hanya kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perkara yang diwajibkan qadra al-istita'ah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bukan berarti kemudian kita jadi ahli debat. Datang ke orang kafir, pergi ke gereja, kemana dino minggu ini? Dino ahad ini. Datang ke gereja langsung, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, lam yalid wa lam yulad. Enggak, harus melihat maslahat dan mafsadatnya. Ya, tapi dakwah tetap harus kepada mereka dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing, bagaimanapun caranya. Sepanjang itu bukan perkara-perkara yang haram caranya. Tapi yang ketiga, jihaduhum idza du'u ilal Islam wa abau. Yang ketiga adalah memerangi mereka. Apabila mereka diajak masuk Islam dan menolak masuk Islam, diperangi. Tapi ini berkaitan dengan siapa? Jihad ini ulil amri. Ya, dengan pemimpin. Ketika mereka menolak masuk Islam, maka kalau mereka tetap ingin tinggal di negeri Islam, mereka harus membayar jizyah, membayar upeti. Tapi sekali lagi yang ketiga ini berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Bukan pemimpin ormas ya, awas. Ya, pemimpin ormas sama sekali nggak punya hak untuk menyeru kaum muslimin untuk jihad. Nggak ada. Kalau ada seruan dari ormas ini, pemimpin ormas ini, ketuanya ormas ini menyeru jihad, apalagi kayak kemarin itu, hayya alal jihad, ini bid'ah. Tahu ya kemarin ya? Hayya alal jihad, hayya alal jihad. Jangan digubris orang-orang demikian. Ini yang merusak Islam. Ini merusak dakwah Nabi SAW, merusak agama Nabi SAW. Ya, jihad itu harus dengan pemimpin kaum muslimin. Dan itu sudah menjadi ijma', kesepakatan para ulama, dan masuk di antara perkara usul, pokok-pokok landasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di al-mas'alah al-ula, perkara yang pertama. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.